Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke ini kita akan belajar cara membuat modeling kepala. Ada alis, bola mata dan juga bulu mata ya. Nah, jadi di sini langsung kita mulai dari kubus, langsung masuk ke edit mode, kemudian tekan tombol W ya, subdivide saja, diklik di kiri bawah, kemudian ini dinaikkan jadi 5 ya, number of cut-nya. Kemudian smoothness-nya itu langsung dijadiin 1 juga. Nah, itu ya. Jadi kayak bulat kayak gitu. Kemudian ALTA, Shift Z, kemudian B, kita seleksi bagian kiri, tekan delete, pilih face, dihapus bagian kirinya. Kemudian kita tambahkan modifier mirror ya. Nah, itu dicentang clippingnya, kemudian kita tekan seleksi ya. Terus proportional editingnya diaktifin, connected only, seleksi vertex yang paling bawah itu ya, kemudian G dan Z saja. Bisa diperbesar dan diperkecil lingkaran seleksinya dengan cara scroll mouse-nya ya. Nah, silakan ditarik aja ke bawah seberapa besar atau tarikannya ke bawah itu tergantung karakter yang mau kita bikin ya. Lihat juga dari samping. Bisa dimajuin juga, disesuaikan seperti apa bentuk wajah dari karakter yang ingin kita bikin. Agak bulat kalau misalnya untuk anak-anak, kalau misalnya untuk dewasa bisa agak dipanjangin, kecuali karakternya memang gemuk. Ctrl R di situ. Nah, kemudian diseleksi dua vertex, Shift Z ke bawah, kemudian ini diseleksi Shift Z, Shift V maksudnya ya, yang tadi juga Shift V. Nah, ini diseleksi, ganti mode seleksinya jadi face, diseleksi 6 kotak ini ya, E dan S seperti itu. Nah, diperkecil, kemudian ganti mode seleksinya jadi vertex kembali. Nah, ini diseleksi Shift V, naikin ke atas. Ganti mode seleksi itu bisa diklik 3 kotak yang di atas itu ya, kalau misalnya teman-teman tidak tahu shortcutnya. Diseleksi ini digeser ke bawah, kemudian ini diseleksi digeser ke atas, Shift V ya. Untuk geser-geser vertex itu pakai Shift V supaya dia nggak keluar dari jalurnya. Nah, kemudian ini kita ganti jadi face selection lagi, mode face selection, kemudian dihapus 6 kotak yang tadi ya, diubah jadi mode selection vertex lagi. Oh ya, ini saya coba Ctrl Z dulu, Shift V, diseleksi Shift V kayak gitu. Nah, ini kita coba bentuk dulu bagian ininya ya, matanya, baru ntar kita hapus. Nah, kemudian ganti jadi selection face, kemudian dihapus 6 kotak itu. Kemudian kita coba lihat lagi ya dari samping. Nah, di seleksi yang di tengah ini, nah itu pakai C ya seleksinya. G dan Y digeser ke samping kanan atau ke belakang karakternya ya. Nah, itu bagian lengkungan hidung dan juga lengkungan bagian mata di sampingnya itu ya, bagian tengah mata ini diseleksi ya, kemudian digeser ke belakang lagi G dan Y, kemudian kita lihat lagi apakah udah cukup atau belum. Kemudian yang ini bakal kita coba extrude lagi ya nantinya. Nah, tapi coba kita perhatikan dulu. Di sini ada subdivision surface, modifiernya ditambahin. Nah, itu jadi udah cukup lumayan hasilnya. Tapi saya sarankan nah, ke object mode dulu ya, itu W dan shade smooth. Kemudian yang ini kembali ke edit mode ya. Nah, ini kalau mau tambahin bola matanya dulu boleh ya, tambahin bola mata, kemudian masuk edit mode dari sphere-nya,
R 2 kali 90 ya, itu jadinya kayak gitu. Kemudian diperkecil di edit mode. Kemudian ini kita kembali ke object mode, kita majuin ke depan. Nah, itu ke posisi kelopak matanya. Oke. Nah, silahkan digeser-geser di itu ya, di edit mode. Nah, jika udah kembali ke edit mode dari objek kepalanya, ini kita coba sesuaiin lagi gitu ya, bagian kelopak mata dari karakternya, diseleksi yang di atas itu dan yang di bawah, kemudian G dan Y ditarik ke belakang ya, kemudian E dan ditarik ke depan, extrude. Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa atau boleh menonaktifin subdivision surface-nya sementara ya, supaya lebih enak melihat mesh-nya. Nah, ini S dan Z kayak gitu. Kemudian yang ini S dan X ya, diperlebar lagi sedikit. Kemudian yang di sudut ini dan yang di samping diseleksi vertex-nya kayak gitu. Kemudian bisa digeser nantinya ke sebelah kanan. Nah, kayak gitu. Pokoknya disesuaikan aja dengan besar dari sphere-nya atau bola matanya kayak gitu. Nah, itu dirapiin lagi. Yang ini diseleksi ke bawah. Nah, ini pastinya beda-beda prosesnya ya dengan punya teman-teman. Nah, kayak gitu, itu dirapiin aja ya. Pokoknya dia nggak nembus ini bola matanya. Nah, ini diseleksi ALT klik kanan ya ke garis yang atau edge sisi luar sehingga dia ke select. Oh, tapi yang di bawah aja deh diseleksi, kemudian digeser ke belakang, kemudian yang ini di samping digeser ke bawah. Nah, pokoknya dirapiin aja. Nah, intinya adalah yang di bagian ini nih. Oke. Di bagian sisi bawah, bagian dalam yang dekat hidung itu dia harus ini ya, agak lebih ke dalam dibandingkan yang di sebelah kanan atau yang sisi luar kayak gitu, sehingga nanti ada kayak itu ya, jarak dengan hidung itu dia agak ke dalam dan di hidung dia agak keluar permukaan kulitnya. Nah, oke, yang pasti ini kita rapiin aja, terus bisa diseleksi bagian yang dalam, pokoknya disesuaiin aja, digeser. Nah, ini mulai kita coba geser-geser vertex-nya. Jadi yang di sisi dalam yang dekat hidung itu jarak dengan lapisan vertex atau edge yang di sisi luarnya cukup dekat ya jaraknya dibikin, sedangkan yang di ini, nah ini di extrude kembali setelah diseleksi tadi ya, S dan Y. SY0 juga boleh sehingga dia langsung lurus, kemudian S dan Z, kemudian di sini Ctrl R ya. Nah, itu di bagian dalam yang mata itu Ctrl R, tekan tombol 3 langsung jadi 3 gitu barisnya. Kemudian ini saya coba Ctrl Z lagi karena kurang bagus S dan Z nya tadi. Kemudian S dan X dilihat dari depan ya, jadi supaya nggak nembus nantinya ke sisi samping kepalanya, jadi jangan terlalu lebar dibikin. Kemudian kita lihat lagi ya yang di sisi dalam bawah matanya itu, kalau misalnya masih kurang pas
Dan ini juga pokoknya kita masih rapi-rapiin aja, ditarik baik vertex yang sisi luar ataupun yang di sisi dalam bagian bagian matanya. Nah, jangan sampai yang di sisi luar ini jadi kayak kelihatan nembus ke sisi luar kulit dari kelopak matanya itu ya. Nah, ini disesuaikan lagi, dibagusin, dirapiin sehingga yang dalam tidak ini ya keluar. Masih ngerapiin yang sisi luar ya. Nah, jadi proses ngerapiin ini bagian kelopak mata ini memang paling sulit dibandingkan membuat area yang lain ya di sekitar wajah. Walaupun nanti ada juga bagian yang lebih sulit juga kayak bibir gitu ya, tapi ini lebih sulit menyesuaikan posisi kelopak ini dengan matanya. Oke, kemudian kontrol R2 kayak gitu ya, tekan tombol 2 setelah kontrol R-nya sehingga ada 2 segmen baru di situ. Kemudian ini masih kita coba rapiin lagi supaya tidak terlalu berjarak dengan bola matanya pastinya gitu ya. Jadi ini agak dibikin ke dalam, seleksi aja vertex yang di sekitar itu kemudian ditarik ke dalam. Nah, ini kita coba seleksi lagi. Kemudian nah ini coba dinaikin. Oke, ini ada yang kayak ketutup sama mata, digeser keluar. Kalau misalnya terlalu jauh jaraknya dari mata, itu dideketin kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa merapiin bagian samping kelopak matanya supaya tidak terlalu kayak ke dalam gitu atau terlalu tegas kayak gitu ya, jadi kayak melengkung. Itu tergantung style dan gimana bentuk mata dari karakter yang teman-teman ingin bikin. Nah, ini coba dirapiin juga, shift V ya. Pokoknya triknya ini geser-geser dari vertexnya itu shift V. Oke, ada baiknya kelopak mata dengan mata atau bola matanya itu sedikit ada dikasih jarak ya. Jadi jangan benar-benar menempel tipis kayak gitu. Dikasih jarak supaya nanti ketika kita animasikan itu tetap lebih safe, tidak bakal nembus ya kayak gitu. Nah, kemudian dicoba seleksi yang ini ya, ALT kayak gitu, pakai mode seleksi face. Nah, ini kita langsung lanjut untuk bagian alis matanya, bulu matanya gitu ya. Jika udah rapi gitu ya. Kalau misalnya belum rapi, masih mau ngerapiin, silahkan dirapikan dulu. Kemudian nantinya diseleksi tuh yang di atas tadi gitu ya, ganti mode face, kemudian ALT ke kanan kayak gitu ya. Nah, itu kan ke select semuanya. Jadi kalau misalnya ini untuk bulu mata itu yang di bawah dihilangkan seleksinya. Nah, ini ya, C dihilangkan, klik tengah tuh, C klik tengah, hilangkan seleksi yang di bawah. Jadi tersisa atas sampai bagian tengah, shift D ya, kemudian G dan Y digeser ke depan. Nah, kayak gitu. Nah, ini ketika kita mau bentuk bulu mata yang akan saya bikin ini bentuknya di atas gitu ya. Nah, ini E dan S ya, kayak gitu. Di extrude dan tekan S sehingga jadi
besar ukurannya, kemudian diseleksi yang di 2 titik atau vertex yang di bawah kiri digeser sehingga dia jadi kayak mendekat dan menyatu ya dengan yang di bawah. Nah itu diseleksi face-nya yang di samping, kemudian extrude ke atas. Nah ini diseleksi vertexnya shift V sehingga bentuknya jadi kayak tajam gitu. Nah ketajaman dari yang di samping atas ini itu tergantung dari itu ya, teman-teman mau bikin seperti apa stylenya. Boleh bulat kayak gitu tanpa kayak ada tajam-tajam kayak bulu matanya. Kalau misalnya karakternya cowok itu nggak perlu dibikin kayak tajam-tajam kayak gitu ya di sudut kanan atasnya gitu ya, karena jadi bakal agak aneh tuh. Nah jadi ini coba dirapin lagi. Nah kita coba lihat dari samping ya, L gitu, kemudian G dan Y digeser ke arah kelopak matanya sehingga dia menyatu dengan kelopak matanya. Nah di sini coba disesuaikan lagi S dan Y atau S dan Z dan S dan X ya. Nah kemudian diperhatikan di bagian yang ini sudut bawah yang dekat mata ini saya C tadi ya, saya hilangin seleksi yang selain yang di dekat bagian yang dekat hidung bawah itu dimajuin. Nah kayak gitu. Jadi yang ini kita majukan sehingga dia ini ya ke posisi di dekat bagian sudut mata bawah. Nah itu bisa teman-teman coba majukan supaya nanti kayak kalau kita melihat mata asli kan dia kayak ada lipatan gitu ya di sudut mata yang di sisi hidungnya yang bagian bawah, maka yang ini kita coba juga bikin seperti itu tuh. Nah kayak gitu, jadi supaya terlihat kesannya itu kayak mata yang nyata kayak gitu ya. Nah itu silahkan dicoba disesuaikan lagi posisinya. Nah itu digeser ke posisi bawah, itu diseleksi aja ya vertex-vertex yang teman-teman perlu seleksi. Ini termasuk untuk bagian-bagian yang ini termasuk ke bagian-bagian yang lain ya teman-teman ya, nggak hanya yang di bagian bawah tapi juga yang di bawah yang samping kanan ya sisi luar ini juga digeser pakai G bisa, terus diperkecil juga ujungnya ya, dibikin kayak tajam gitu juga supaya nggak aneh ntar gitu kan kalau terpotong tapi dia kayak besar itu kelihatannya jadi aneh. Nah ini yang bagian ini saya tarik ke sisi kanan keluar kayak gitu, sedangkan ini lebih saya tarik lagi ke dalam kayak gitu. Kemudian nih disesuaikan lagi pastinya, dan jangan sampai juga terlihat terlalu jauh jaraknya dengan bola matanya gitu ya. Nah kayak gini, ini didekatkan lagi ke bola matanya. Oke, ini di object mode, kemudian diseleksi bola mata shade smooth kayak gitu ya supaya lebih terlihat smooth bagian bola matanya. Kemudian shift D, nah itu di bagian di sini transform yang location X dikasih minus aja tuh angkanya sehingga dia langsung pindah ke posisi kiri. Untuk membuka sidebar sebelah kanan tadi itu bisa tekan tombol N ya teman-teman. Kemudian ini kita langsung lanjut ke alis, diseleksi 3 face yang di atas dari kelopak matanya tadi yang di dekat kening, kemudian shift D dan G dan Y digeser ke depan, kemudian diseleksi vertex yang di kiri atas shift V, ini juga yang kanan shift V. Nah tapi bentuk dari alis sendiri pastinya itu tergantung teman-teman ingin bikin seperti apa ya teman-teman. Ini diseleksi kalau udah, kemudian di extrude ke belakang tadi, kemudian G dan Y digeser ke belakang. Nah ini kita lihat lagi di object mode bentuknya seperti apa. Jika udah oke,
itu kita bisa coba lihat lagi gitu ya di edit mode. Nantinya kalau misalnya ada yang mau diubah saja. Dan diperhatikan lagi, paling penting itu di bagian kelopak mata dan mata gitu ya, jaraknya udah cukup pas atau enggak kayak gitu. Jangan sampai bagian kelopak mata yang di dekat bola mata itu terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman masih ada perlu penyesuaian, silahkan diseleksi vertex yang ingin disesuaikan lokasinya, kemudian G dan Y atau G dan X, atau di scale juga silahkan kayak gitu. Nah, ini saya coba geser lagi ke belakang karena matanya yang punya saya ini terlihat terlalu maju ya ke depan. Nah, ini juga berarti kelopak matanya saya geser lagi ke belakang kayak gitu. Ini proportional editingnya aktif, dan not connected only-nya saya hilangkan centangnya, sehingga ketika saya geser-geser tuh G dan Y itu alis dan bulu matanya jadi ikut ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Nah, ini bagian bawah kanan matanya atau sisi luar matanya itu terlihat kayak itu ya, kayak cukup melengkung gitu ya, jadi kayak kurang bagus, kayak ke dalam. Jadi ini harus sebaiknya kita smooth. Nah, ini mungkin saya Ctrl Z lagi ya, ada yang perlu saya sesuaikan. Oke, ini kayaknya udah nggak apa-apa sih, paling yang ini aja perlu kita smooth ya. Ini kita seleksi dan digeser aja kalau misalnya mau geser atas bawah, Shift V, atau perlu di smooth tekan W dan smooth vertex ya. Smooth vertex cuma bisa dilakukan dengan mode seleksi vertex ya teman-teman. Nah, ini digeser, kemudian yang pasti sisi luar vertex atau yang permukaan kulit dari karakternya itu diseleksi aja gitu ya, sehingga dia itu bisa terlihat lebih bagus. Sedangkan yang di sisi yang dekat hidung sebenarnya itu nggak terlalu masalah, karena nanti bakal terbantu dengan keberadaan hidung dari karakternya kayak gitu ya. Paling yang di sisi kanan, yang sisi luar mata yang perlu kita baguskan ya. Nah, ini kita coba lihat lagi, jika misalnya ada yang masih kurang bagus, kurang benar, itu kayak gini ya, itu coba diseleksi aja vertex yang ini, sisi luar gitu ya. Atau boleh juga pakai sculpt. Sculpt hanya kita gunakan untuk membantu supaya memudahkan proses modeling ya, bukan nantinya memakai dynamic topology yang nanti harus di retopologi gitu ya, sehingga nanti prosesnya jadi agak lebih panjang ya kalau kayak gitu. Nah, ini kita cukup seleksi aja vertex yang di sisi luar, terus diperkecil area seleksi proportional editingnya. Ini kita coba geser lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ada kejadian seperti ini juga, cukup dicari vertex yang sisi luar itu ditarik keluar aja ya. Kalau perlu di smooth, tekan diseleksi vertexnya, tekan W dan smooth vertex. Oke teman-teman, baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Video ini akan kita lanjutkan lagi untuk bagian hidung dan juga mulut di video-video selanjutnya.